Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Kanzurudin selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan Keilmuan serta teman-teman kelas 2G yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang laporan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Lola Indra Mukti dengan NIM 202133262. Yang kedua, dengan saya sendiri, Dila Eka Fitriani dengan NIM 202133290. Dan yang ketiga, Risma Wati Rahayu dengan NIM 202133292. Selanjutnya, kita akan menginjak ke materi. Mengenai bentuk atau jenis laporan mengikuti bentuk atau jenis sesuatu kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya, kegiatan penelitian, praktik di laboratorium, seminar, lokakarya, dan rapat. Tentu bentuk laporannya pun berbeda-beda juga. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kita harus memahami pengertian laporan terlebih dahulu sebelum memahami jenis-jenis laporan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Adapun menurut Kraft menyatakan laporan adalah suatu cara berkomunikasi untuk menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Berdasarkan batasan mengenai laporan tersebut, maka dapat didefinisikan laporan adalah suatu cara berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dari seseorang atau kelompok orang untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau suatu badan institusi berkaitan dengan tanggung jawab atau tugas yang telah diberikan atau yang telah dibebankan kepadanya. Suatu laporan dibuat, disusun, atau ditulis bertolak dari beberapa dasar, yaitu yang pertama, pemberi laporan. Pemberi laporan dapat berupa perseorangan, kelompok, badan atau institusi yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Laporan juga dapat disusun oleh seseorang, badan, instansi pemerintah untuk disampaikan kepada seseorang, badan, institusi pemerintah yang dianggap perlu untuk mengetahui proses hingga akhir suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan. 2. Penerima laporan. Penerima laporan bisa berupa perseorangan, badan, atau institusi. Penerima laporan yang berbeda-beda mengakibatkan laporannya yang disusun oleh pemberi laporan juga berbeda-beda dalam hal gaya, isi, dan tujuan laporan. Bentuk-bentuk laporan memiliki gaya, isi, tujuan yang bervariasi yang disesuaikan dengan karakteristik bentuk laporan yang dikehendaki oleh penerima laporan. 3. Sifat laporan. 1. Laporan harus menunjukkan hal-hal seperti pelapor harus tahu siapa yang menerima laporan, pengetahuan pelapor mengenai permasalahan yang dilaporkan, pelapor harus bisa menyusun laporan, dan pelapor mengetahui selera penerima laporan. 2. Laporan yang dibuat harus sempurna dan komplit. 3. Laporan harus disajikan dengan menarik. 4. Tujuan laporan. Yang pertama, untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua, untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Yang keempat, untuk mengadakan pengawasan dan perbaikan teknik-teknik baru. Dan yang kelima, untuk menentukan langkah-langkah atau tindak lanjut yang tepat terhadap penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya, jenis-jenis laporan. Apa saja jenis-jenis laporan? Yang pertama, laporan berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan berbentuk surat. Yang ketiga, laporan berbentuk memorandum. Yang keempat, laporan perkembangan dan laporan keadaan. Yang kelima, laporan berkala. Yang keenam, laporan laboratoris. Dan yang ketujuh, laporan formal. Pertama, yaitu laporan berbentuk formulir isian. Laporan berbentuk formulir isian ini pada umumnya belangko daftar isian telah disiapkan. Pembuat laporan atau pemberi laporan tidak perlu membuat format laporan sendiri, tetapi cukup dengan mengisi formulir laporan yang telah disiapkan atau yang telah ada, kemudian diserahkan kepada penerima laporan. Laporan jenis ini biasanya
bersifat rutin dan berbentuk angka-angka. Yang kedua, laporan berbentuk surat. Laporan yang berbentuk surat tidak jauh berbeda dengan bentuk surat biasa. Sistem penulisan laporan juga mengikuti aturan atau gaya penulisan yang berlaku dalam surat. Misalnya, laporan berbentuk surat dalam penulisannya mengikuti model surat bentuk lurus penuh atau full block style atau bentuk tubuh. Bahasa yang digunakan pun juga mengikuti bahasa surat yang memiliki ciri, yaitu yang pertama jelas, yang kedua lugas dan singkat, yang ketiga santun, dan yang keempat resmi. 3. Laporan berbentuk memorandum. Laporan berbentuk memorandum atau saran, nota, catatan, arahan hampir mirip dengan laporan berbentuk surat, tetapi isinya lebih singkat. Bentuk laporan ini umumnya digunakan berkaitan laporan-laporan singkat dalam bagian-bagian suatu organisasi atau antara atasan dengan bawahan dalam suatu hubungan kerja. Laporan berbentuk memorandum sangat bermanfaat untuk suatu laporan yang bersifat formal. 4. Laporan perkembangan dan laporan keadaan. Laporan perkembangan atau progress report adalah laporan yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan, perubahan atau tahapan mana yang telah dicapai dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Laporan ini digunakan untuk mengidentifikasi laporan-laporan yang menyajikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai untuk mencapai suatu tujuan yang umum. 2. Laporan keadaan atau status report adalah laporan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang ada pada saat atau ketika laporan yang bersangkutan dibuat atau disusun. Laporan ini digunakan untuk laporan-laporan yang menyangkut suatu proyek yang akan segera diselesaikan. 5. Laporan berkala. Laporan berkala disebut juga laporan periodik. Laporan ini dibuat atau disusun dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk yang sederhana, laporan berkala ini dapat disusun dalam bentuk formulir-formulir, isian, atau bentuk memorandum. Dalam bentuk-bentuk dapat diadakan penyempurnaan sehingga menjadi bentuk yang lengkap dan kompleks berupa laporan tahunan. 6. Laporan laboratoris. Tujuan pembuatan atau penulisan laporan laboratoris ialah untuk menyampaikan hasil percobaan-percobaan atau kegiatan yang dilakukan dalam laboratoria. Hal-hal pokok ini menunjukkan unsur-unsur yang sangat penting dalam kerangka laporan laboratoris, yaitu 1. Halaman judul, 2. Objek atau tujuan, 3. Teori, 4. Metode, 5. Hasil-hasil yang dicapai dalam percobaan melalui metode yang telah diterapkan, 6. Diskusi atau hasil yang telah dicapai dalam percobaan, 7. Simpulan, 8. Appendix, 9. Data asli. 7. Laporan formal. Ciri-ciri laporan formal. 1. Harus ada halaman judul. 2. Ada surat penyerahan. 3. Ada daftar. 4. Ada ikhtisar atau untuk mengawali laporan. 5. Ada pendahuluan. 6. Apabila ada simpulan dan saran, diberi judul tersendiri. 7. Isi laporan yang terdiri atas judul-judul dengan tingkat yang berbeda-beda. 8. Nada yang digunakan ialah nada resmi dan gayanya bersifat impersonal. 9. Dalam laporan formal, jika diperlukan dapat dilengkapi dengan tabel-tabel dan angka-angka. 10. Laporan formal pada umumnya didokumentasikan secara khusus. Struktur laporan formal: 1. Halaman judul, 2. Surat penyerahan, 3. Daftar isi, 4. Ikhtisar dan abstrak, 5. Pendahuluan, 6. Isi laporan, 7. Simpulan dan saran, 8. Bagian pelengkap. Halaman judul: 1.
Pokok atau topik laporan. 2. Orang, badan, atau institusi yang akan menerima laporan. 3. Orang, badan, atau institusi membuat laporan. 4. Penanggalan laporan. Oleh sebab itu, judul harus menarik dan mencerminkan isi laporan, singkat dan padat makna. Jangan terlalu panjang karena dapat mengaburkan pokok permasalahan yang dilaporkan. Surat penyerahan. Surat penyerahan pada umumnya menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam laporan, sehingga menarik untuk dibaca. Dalam surat penyerahan dapat juga dicantumkan hal-hal: A. Ruang lingkup dan batas-batas masalah yang dilaporkan. B. Di mana dan bagaimana cara memperoleh informasi dalam laporan. C. Bagaimana laporan ditulis. D. Memuat nama dan tanda tangan penulis laporan. Daftar isi. Daftar isi memuat rekapitulasi dari semua judul yang ada dalam laporan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca atau penerima laporan dapat secepatnya mengetahui isi laporan. Adapun penggunaan angka-angka atau huruf sebagai penanda, tingkatan judul disesuaikan dengan teksnya, sehingga memudahkan pembaca atau penerima laporan mengenal struktur laporan. Ikhtisar dan abstrak. Abstrak. 1. Bentuknya sangat singkat atau lebih singkat dari ikhtisar. 2. Mengemukakan aspek-aspek yang ada dalam laporan. 3. Berdasarkan unsur-unsur pembuat tema, abstrak hanya mengandung topik persoalan. Ikhtisar. 1. Bentuknya lebih panjang daripada abstrak. 2. Menggunakan aspek-aspek dan menginformasikan mengenai aspek-aspek ada di dalam laporan. 3. Berdasarkan unsur-unsur pembentuk tema, ikhtisar mengandung topik persoalan dan tujuan yang hendak dicapai melalui topik yang bersangkutan. Pendahuluan. Mengenai penulisan pendahuluan dapat juga disusun berdasarkan judul dan sub-judul meliputi: 1. Maksud dan tujuan. 2. Ruang lingkup. 3. Sumber informasi. 4. Autorisasi. 5. Kapan tugas dilaksanakan dan berakhir. Isi laporan merupakan intisari persoalan dalam laporan. Dalam isi laporan mencakup hasil pengamatan fakta-fakta, mencocokkan fakta-fakta dengan data-data yang telah ada sebelum tim turun dan mengamati fakta-fakta lapangan. Simpulan dan saran. Simpulan diturunkan dari fakta-fakta dan lebih banyak mempersoalkan hubungan-hubungan logis. Saran menyajikan langkah-langkah atau alternatif-alternatif mana yang dapat diambil agar masalah yang bersangkutan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Bagian pelengkap, yaitu berupa lampiran-lampiran atau appendix seperti surat perintah atau surat tugas, foto-foto, dan peta, serta jika laporan yang bersangkutan berkaitan dengan analisis ilmiah yang menggunakan bahan-bahan pustaka, maka wajib diberi lampiran daftar pustaka atau bibliografi. Bentuk laporan buku: 1. Judul. 2. Pendahuluan mencakupi surat penyerahan dan pendahuluan. 3. Isi laporan. 4. Simpulan dan saran. Terima kasih.